kalimatillah Umma sholli ala Muhammadin Ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim warrabi'u alim bidul waqti au dhanna dukulahu bil ijtihadi. Kalau sholat biwali dari kalam tasihah sholatu wa in shodaka waqta wal khamisu istiqbalul qiblat wa rabi'u
sholat yang keempat, al ilmu biduhul waktu, al ilmu paham mengerti akan sudah masuknya waktu. Sholat dohor pastiin dulu udah masuk atau belum waktunya sholat dohor. Asar demikian, maghrib juga sama. Ketika kita hendak melaksanakan sholat fardu, maka untuk mencukupi syarat sahnya, yang keempat kita harus tahu waktu masuknya sholat. Kemarin sudah dibahas. Zuhur ketika bayangan bertambah agak muncul ke arah timur. Kalau belum ada bayangan itu namanya istiwa. Matahari tepat berada di atas kepala. Begitu dia geser ke arah barat, otomatis bayangan adanya di timur. Dagangan di timur wetan. Begitu udah doyong ke timur berarti masuk waktu dohor. Masuk waktu dohor, sholat kita sah. Kenapa? Sesuai dengan waktu. Nah sekarang pengen sholat asar, ukurannya kemarin sudah dibilangin, ketika bayangan melebihi daripada ukuran badan. Badan tinggi semeter, bayangan masih semeter, belum. Ukur dulu. Bayangan udah semeter lebih, apa 2 cm, apa 3 cm, berarti di situ masuk waktu asar. Sholat kita, sholatnya sholat apa? Sholat asar. Sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Itu syarat sah. Al-Qur'an dulu lahu bil ijtihadi, caranya apakah dia punya prasangka dengan hasil usaha seperti tadi ukur bayangan, itu ijtihad namanya. Itu ijtihad. Gak beda arah kiblat. Yang namanya arah kiblat nggak ada yang bisa kita yakini secara yakin. Ayo, wah masjid saya mau paling lempeng ke kiblatnya, yakin saya mau 100%. Siapa yang ngomong kiai anu kayaknya goblok? Nggak ada. Ustaz anu nggak ada. Nah urusan arah kiblat di masjid-masjid khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia, di luar daripada Masjidil Haram, semua berdasarkan don ijtihad. Gak ada yang secara yakin. Sebab definisi yakin itu dilihat kelihatan, disamperin, dipegang, itu yakin. Itu yakin. Boleh silahkan diakui pengakuannya. Masjid saya umpamanya Masjid Hijratus Sani, yakin itu mah lempeng banget ke kiblat. Dari mana tahunya? Kan narik benang dari sini tuh sampai ke Lampung, jalan lagi tuh jalan kaki lempeng nyampe ke kak. Ada nggak yang begitu? Ya. Bukunya pakai apa? Kompas. Oh itu mah ala sabil intihad, pangkatnya masih sah. Karena di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu yakin namanya. Sebab kita melek Ka'bah ada di depan mata. Kita samperin, kita pegang, berpegang, yakin itu Ka'bah di depan kita. Makanya di sono bebas main sholat, mau ada ngetan, mulon, mau ke utara, selatan, yang penting Ka'bah adanya di depan kita. Udah nggak ke barat lagi. Nah kalau hati-hati yang doon pulang dari sana terus kemana wes sembahyangnya bebas. Bilangin sama cucunya, kong salah itu bukan malah hebat, itu ngetan. Lu tahu apa lu tadi? Belum pernah ke Mekah lu. Emang di Mekah bagaimana? Bebas kata dia. Ya sebab di sana yakin, di sini kan nggak bisa secara yakin. Nah balik lagi evaluasi kita. Beberapa tahun yang lalu terjadi gempa Jawa Barat, Ciamis, Bekasi.
ramai isu pergeseran arah kiblat, akhirnya masih dilempeng-lempeng kan bloon itu kan tahsilul hasil. Lu mau putar kemana, gua tidak bakal ada yang namanya arah kiblat secara yakin, tidak syariat. Kecuali udah permainannya fasenya fase toriko, fasenya udah fase hakikat, beda lagi itu cara waliullah. Ya macam jabat saya Nawawi Tanah Hara ngebelerin arah kiblat cukup, itu imam masjid dibawa ke sampingnya, suruh lihat ke bawah ketek, suruh lihat tuh, Ka'bah lempeng nggak? Kelihatan Ka'bah, nah itu kan caranya udah beda. Jangan diturutin Malik, ntar musuh lalu benerin sini. Itu paling enteng lu Malik itu. Kelihatan kagak juga Ka'bah, oke? Nah itu. Nah, syarat sah yang keempat, sholat itu harus dilakukan setelah kita tahu benar-benar sudah masuk waktu. Al-Qanatu lalu birijtihadi kalau sholat bi ghairi dzalika lam tasihah sholatuhu. Bagaimana jika orang sholat tanpa adanya ijtihad mencari tahu sudah masuk waktu atau belum, sholat baik dia. Gimana sholatnya? Sah? Ya enggak sah. Wajib sholat waktu, walaupun dia benar sholatnya itu sudah benar-benar masuk waktu. Gak kedengeran aja. Maklum ngamalin torekat sukutiyah, torekat diem, torekat itu alasannya dijauhi daripada masih ya diem melembut molor gitu. Molornya kok ibadah sebab ninggalin dosa pada dia. Tidur tuh dari jam 1 bangun jam 4. Otomatis azan yang selama ini jadi tolak ukur masuk dan belumnya waktu sholat tidak terdengar. Sholat baik dia melihat jenazah. Ditanya, sholat apa lu? Sholat asar. Emang belum masuk waktunya? Jauh dah, biasa. Sebenarnya udah masuk belum waktunya? Telat lu nanya dulu. Baru sholat itu wajib sholat waktu, walaupun dia benar tadi sholat 4 rakaat waktunya waktu asar, niatnya niat asar karena dia tidak alim, tidak mengetahui sudah waktu masuk atau belum, berarti sholatnya dihitung tidak sah. Jadi wal khamisu yang kelima istiqbalul kiblati, wajib sholat menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Bukan barat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Ka'bah Baitullah. Adanya bukan di barat, tapi barat mensong dikit. Adanya di tenggara. Tenggara juga nggak tepat, cuma geser dikit dari arah barat. Dalam ke barat. Jadi kalau selama ini kalau ngecengin orang bisa amat sama lu kalau ngadep mulon sih lu. Ngadep mulon ngapain? Sholat mah nggak boleh ngadep mulon. Mulon mana mulon? Barat. Jadi kalau ngatain orang soal itu emang lu makan ngadep mulon sih itu udah jadi pendek lah. Emang ngadep mulon ngapain? Sholat mah nggak boleh ngadep mulon. Sholat mah madepnya kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Kiblat itu bukan di pas barat, bukan. Ya pantas yang ngatain belum gila tadi yang dikatain orang yang menghadap mulon barat. Berarti sholatnya kagak pernah sah. Awas aja. Minimal di rumah bagaimana? Kan kita nggak pernah ngukur. Sekarang mau canggih di handphone juga udah ada tuh kompas. Ambil download itu kompas. Jadi jangan aplikasi apa baik kan dibutuhin di HP lu atau kompas sholat. Ketahuan ada manfaat. Sebab harus yakin kita sudah melakukan ijtihad, sudah berusaha sehingga punya prasangka inilah arah kiblat yang benar.
Istiqbalul kiblat wa sumiyat kiblatan li anna musolli yuqabilaha. Kenapa dinamakan kiblat? Kiblat itu kan tempat madhab, sebab semua orang yang sholat itu menghadap kiblat. Wa kabatan iltifai hawa istiqbalu habis sodri sarkun liman qadara alaihi, dan menghadap kiblat bisodri dengan dada sartun itu jadi syarat liman qadara alaihi buat orang yang mampu. Jadi sebenarnya yang dihitung menghadap kiblat itu bukan wajah tapi dada. Oh bukan wajah mah melengos lagi sholat masih bisa dibilang sah. Mana wajah nggak madep kiblat di dalam sholat tapi masih sah. Emang kalau kita assalamualaikum wajah madep kiblat? Enggak kan, berpaling kan? Tapi sah nggak sholat? Sah. Tapi yang harus digarisbawahi, yang menghadap kiblat itu dada. Makanya ketika kita assalamualaikum warahmatullah, itu dada jangan gerak, cukup leher. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jangan lebay. Assalamualaikum warahmatullah. Paling batak pinggang. Batal sholat. Kenapa batal? Karena masih di dalam sholat sudah dadanya berpaling dari kiblat. Tuh begitu. Jadi kalau mau dihukum sholat paling menilai bisa. Yang penting dadanya madep kiblat. Kali diinter sama mereka itu apaan? Lagi sembahyang melengos banget. Sebab yang dihitung madep kiblat itu dada, makanya pakmin. Dada ketika kita mulai takbiratul ihram sampai nanti salam yang kedua jangan dulu bergerak, jangan dulu bergeser dari tempatnya, jangan sampai goyang, sampai mingseng dari arah kiblat. Ketika berpaling dari arah kiblat, maka seketika itu pula sholat kita batal. Sebab menghadap kiblat salah satu syarat sahnya sholat. Idan apa syartu pantakal masrutu, ketika salah satu syarat hilang maka yang disyaratkan pun tidak akan gugur sholatnya. Wastasna musannifu min dzalika ma dzakara bi qawli wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi sholati fi halataini bisidatil khawfi wa pinafilati bisyafali ala rohilah. Cuma ada dua sholat yang boleh berpaling dari kiblat. Mana? Sholat sidatul khawf. Apa itu sidatul khawf? Sholat dalam rangkaian peperangan. Kalau lagi perang mamanya kagak kudu kiblat mana, keluar mana, ngetan mana, sholatnya madep musuh. Ya sholatnya madep musuh. Kenapa madep musuh? Ya kalau kita ngebelakangin musuh, Allahu Akbar baru ruku, ya udah masuk. Ya, harus berhadapan, tetap musuh adanya di wetan, kita nggak di petan. Nah, tata caranya juga beda, berbalik. Barisan pertama ruku, barisan belakang jangan ikut-ikutan. Ini masuk soal kompak, yang tidak malu, kompak, depan ruku semua, mati bareng-bareng. Ada aturan makanya ketika sholat di dalam sidatul khawf ini takutnya juga beda. Takutnya bukan di depan kayak kita biasa, tapi geser ke samping. Kenapa ke samping? Di sini ada gagang golok atau gagang pedang tuh begitu tuh. Makanya kalau sekarang ada orang yang sholatnya ke samping baik, dia mau belum tahan perangnya, begitu Pak. Ada tuh yang sholatnya begitu. Allah waktu sini. Dia belum move on, masih resep baik perang. Ada juga ajaran geser ke kiri dikit. Kita taruh di atas pusar, geser dikit, terus gitu. Sebab kenapa?
nutupin lubang nafsu. Tujuannya ke situ. Kalau digeser sampai habis, itu mau nyabut golok. Dikata mau nyabut golok-goloknya kagak ada. Nah ini pentingnya memahami hadis, pentingnya memahami ilmu agama. Nggak beda begini. Rapatkan barisan. Ya kan? Sawu subuh pakum kain atas dia tersubuk minta ini komi sholat. Rapatkan barisannya, ratakan barisannya, karena barisan yang rapat itu termasuk kesempurnaan sholat. Bahasa rapatkan ini lihat, perhatikan, kalau mau rapat yang kita tempelin bahu apa jempol kaki, apa kelingking ketemu kelingking. Kalau mau rapat bahu ketemu bahu, rapat ada. Tapi kalau kelingking dipaksa ketemu kelingking, gejegan, makin reng. Nah itu hadisnya bener, hadisnya cuma otak punya kebanyakan lempar gitu, jadi susah mikir. Kalau pengen rapet, ayo diri bareng-bareng, kelingking ketemu kelingking, rengan pasti. Tapi kalau yang dari tolak ukur bahu, baru rapet. Kalau kelingking ketemu kelingking, polong kaki bolong, samping sini rendah, karena bahu berjauh. Nah inilah pentingnya memahami hadis, apalagi Al-Quran. Itu banyak salah kaprah. Bagian daripada sunnah ialah ketika sujud harus benar-benar membebankan tubuh kepada kepala. Hanya sekedar beban. Tolak ukurnya gimana? Ketika kita sujud di bantal ada legoknya segitu doang. Kita kalau sujud di hambal yang empuk ada legok segitu doang. Itu tandanya benar-benar beban seluruh tubuh sudah jatuh ke kepala. Segitu tolak ukurnya. Bukan begitu nyari hambal bok di apa namanya dijetek sok ya biru. Ya biru. Ya tadi itu kan di dalam Al-Quran jelas, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ciri daripada umat-umat Islam adalah mereka yang memiliki bekas sujud di wajahnya entar di akhirat, bukan di mari. Bukan tafsirnya. Lihat ciri umat Islam nanti, umat Nabi nanti, waladi nama Abu Asyid dan wala kufar. Orang-orang yang bersama Nabi adalah orang-orang yang tegas dalam menyikapi segala macam kekufuran. Sima bumti wujuhid, ciri dari mereka di wujuhid, di dalam wajahnya, di wajahnya masing-masing min asari sujud, ada cahaya, bekas sujud tidur dunia, bukan genteng. Berarti salah lagi manain Al-Quran. Bahkan kalau kita kaji kajian tasawuf, sengaja menampilkan wajah yang pucat, apalagi ada bekas sujud dengan sengaja kita tampilkan, itu min jumlati riya, min jumlati syirkil asghar, termasuk penyakit riya, termasuk syirik yang sama. Kayak si Emen orang betul-betul jujur apa men, dia ketahuan gue rajin sholat, Allah. Entar kalau pengen tahu bekas sholatnya, entar di akhir. Bala tusaku angkusakum, wa huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kalian suka mensuci-sucikan diri kalian sendiri, membagus-baguskan diri kalian sendiri. Wa huwa a'lamu biman ittaqo. Allah Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kagak perlu tongol-tongolin baik, ya Allah tahu. Mau diumpet-umpetin, wah Allah tahu. Ini mah ya Allah, kadang-kadang ditongol-tongolin juga bukan sesuai fakta, tapi dusta. Nah,
persiapan malam Rabu. Datangnya kagak. Nggak tahunya Rabu paginya bawa joran. Paginya kebilang. Pengen mati kata orang udah paling takwa tapi lakukan masuk hidup baik. Siap-siap namanya dari daftar. Jadi DPO di zamannya. Ini ternyata urusan takwa mau urusan kita sama Allah segitu beda. Urusan kita sama Allah. Kalau ngaji dia dalaman ini boleh mau ditanya mau tidak ini ya belum juga lagi. Cinta sama Allah, cinta sama malaikat sama Nabi, cinta. Itu yang nanya tolong ya jawab belum. Bisa tidak apa dengan begitu. Itu suatu pertanyaan yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Kenapa? Ketika kita jawab cinta sama Nabi tapi kelakuan kita jauh daripada orang-orang yang mencintai Nabi, kasabta kita jadi pendusta. Emang nggak berat jadi orang yang cinta Nabi? Syarat-syaratnya? Sembarangan. Emang cinta Nabi cukup bawa bendera-bendera doang ya? Cinta Nabi berarti kita sanggup mengikuti apa yang jadi perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Ini perintah masih banyak yang kita tinggalin, larangan masih banyak kita antemi. Ngaku cinta kasar. Gak bisa kita jawab cinta. Kalau kita terang-terangan kagak kufur, gila lu. Gila kami kagak kufur kita. Berarti kan ini sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan. Makanya ngaji. Yang nanya belum, yang ditanya ya sama kualitas. Ada yang pernah ada yang begitu tuh, ada yang begitu tuh. Tapi kalau ada lagi kiai atau penceramah ngomong gitu, gimana nih gua? Colek baik itu kalau masih belum jangan ceramah gitu. Itu nggak boleh dipertanyakan. Pertanyaan yang benar-benar di ujung tanduk. Kita jawab salah, kagak dijawab lebih. Makanya hati-hati. Wallahu a'lam biman ittaqo. Fala tusaku angkusakum. Ya, kalau sang bagus-bagus ini. Enggak boleh ya. Bagus-bagus ini diri kita. Fakta bagi kagak boleh. Yang boleh itu menceritakan nikmat unsurnya, keharusan nikmat. Unsurnya karena kita ngerasa lagi dapat nikmat, kita cerita. Itu pun kalau ditanya, kalau kagak ada ya jangan ngomong. Pas subuh tuh Abdul tidak Sarbini, kata Imam Sarbini itu lebih baik diam. Iya, ada yang nanya, gimana yang tadi kemarin? Untung rugi, ya untung aku. Keharusan ini tapi kalau ada yang lain diem banget, lagi juga jangan ngomong-ngomong. Sekali itu harus. Ya kalau ditanya ceritakan fakta, ini kan banyak yang beda. Giliran untung, aduh kagak berani, padahal jelas kata Allah wa amma binikmati rabbika fahadits. Ceritain baik niat mah, ceritain baik. Dan begitu udah kita ceritain, untung ya untung sih kagak bagi-bagi. Lah kan emang gua niat bukan bagi dulu. Tapi jangan cerita, kan dulu yang bisa diceritain. Salah gua gimana? Oh, begitu pintar jadi orang. Nah ini hati-hati. Sholat yang boleh geser dari kiblat cuma dua, satu dalam keadaan perang, yang keduanya di dalam perjalanan bagi perjalanan. Nyebrang ke Lampung mau sholat maghrib, udah jangan jalan dari arah kiblat, masuk baik mau sholat kapal. Di situ udah ada tuh depannya mana, mau dia lagi ngadep nurun, kengetan kapalnya sabar. Sebab rohilah adanya di dalam perjalanan, jangan galak ke depan masuk ke atas ke ruangan. Tapi nggak kodak,
puterin dulu. Ngapain? Kemana? Ada kemarin. Mau sholat duhur. Lah apa pangkat dulu? Dibubarin ya iya. Bisa dibubarin bila ada tengah laut. Nah, ini itu syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat satu, suci daripada hadas, suci daripada najis, badan, pakaian, tempat. Yang ketiganya yaitu masuk waktu, yang keempatnya arah kiblat. Kemudian yang kelimanya masuk arah kiblat. Waraki mundabati layaji walai wan hujabati ala sirojihah masalan baluni dirukui wa sujudi wa yakunu sujuduhu apa min rukuihi. Ntar kalau ngalamin sholat di tengah perjalanan, apalagi dalam berkendaraan, kalau dulu naik kuda, sekarang naik motor, itu lepas sujud, pala jangan diciumin ke tangki, men, nungsep jangan dulu. Allahu Akbar, palanya diciumin ke tangki motor, atau tabrakan. Ruku ya cukup doyong dikit, sujud lebih doyong daripada ruku, dan jangan lupa, muka tetap menghadap ke depan. Kagak husu, kalau mau husu berhenti nanti dong sholat. Jangan sholat di atas motor, gitu intinya. Pastur biarkan disolati, wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan turaqibu wa tunasitu wa tuhammisu bi ajli wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bi ajli wa ilahi dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jamiyatin nadatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jamiyatin nadatil ulama wa wasalim wala alihi wasabi wasalim Allah sabit wansur ala jami'an nadatil ulama lillahi kalimatillah jami'an nadatil ulama lillahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam annahu la yata'atta laka suluku hadhihi tariq al-'adli baina tariqaini al-jariraini wa la yata'atta laka amru hadhihi nafsil jamu al-kaswa anil khairi bijtinabil mahbub. Summa lam maka ketahuilah annahu sesungguhnya kenyataannya layak taat laka suluku hadhihi thariq tidak mudah bagimu untuk menempuh perjalanan ini, menempuh perjalanan istiqomah dengan cara memelihara rasa takut dan rasa harap. Itu nggak gampang, ngomongnya gampang. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu yang paling mudah dibicarakan tapi sungguh sulit untuk diamalkan. Tasawuf beda dengan ilmuwan yang lain. Kalau ilmu alat maman, tekba, debayan, mani, nahu, sorok susah juga lagi dicarinya teori-teorinya. Pala, palu, palat, palata, pana, palata, pati, patuma, patu, pati, pana, ada ribet. Paling mudah nasoro ditambah lam ini ditambah itu tambah ini ribet, tapi begitu baca kitab oh ini gimana
Yahudi bilangnya maklum, ini majul, Nasoro maklum, di majuli musiro. Gampang baik prakteknya. Ngajinya susah. Tapi kalau ilmu tasawuf ngedengerin, memahaminya gampang, prakteknya setengah bulan. Prakteknya susah. Kata Syekh Imam Ghazali, layak tak tidak mudah. Bagimu menempuh perjalanan ini, wahadu hadin nafsil jamu al-kasla anil khairi, membebankan nafsu liarmu, al-kasla yang memang males, anil khairi berat kalau diajak berbuat baik. Berat. Makanya yang namanya berbuat baik mah gak ada yang gampang. Kagak ada yang gampang. Berat. Kenapa? Memang tabiat nafsu kita ajamu al-kasla, nafsunya liar, balik ke males. Nafsu kayaknya ngedeng lah. Apalagi udah dikasih ilmu pamungkas, jadi ibadah yang tidak ada maksiat berpahala, ini aja diam. Padahal bukan menghindari maksiat, emang lagi ngurusin hawa nafsu. Ya begitu. Makanya dalam tasawuf ini ajaran bukan apa ya? Bukan yang bisa sekali kita ngaji langsung praktek. Kalau kita pengen hidup di budak-budak dunia, maka tinggalkanlah dunia. Ketika kita sudah berhasil meninggalkan dunia ini, maka dunia akan mengejar kita. Coba praktek. Gak kerja. Terus mau diam aja, terserah Allah. Seminggu, 2 minggu, gak ada datang di dunia. Kok gak datang? Karena niat ninggalin dunianya pengen diudak-udak. Ya tetep ngundang miskin, kagak ngundang apa lagi. Jadi jangan salah penerapan. Apalagi tasawufan. Sekarang gak sedikit orang digigit nyamuk. Ditanya, itu nyamuk? Ya, makhluk Allah. Makhluk Allah. Terus ponang sampai rumah pada kumpul, kagak mau ditebang-tebang, kagak mau ditakras-takras. Itu ngapa sih ponang kagak ada di potong-potongnya? Ya, itu makhluk Allah. Dia pengen gitu. Amatan man sama nyamuk hidup makhluk Allah. Tetangganya lewat kagak ditanya, lu mah makhluk setan gitu. Dan kalau sama manusia, dia nanggap binatang. Kalau nyamuk mau dimanusiakan, coba gila kali tuh orang. Ya, gila. Makanya penerapannya jangan salah. Bahasa hablum minallah hablum minannas, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik terhadap makhluk. Yang namanya makhluk ini siapa dulu? Manusia dulu. Yang dipentingin. Jangan ikan bawal dimpanin temen kagak ngopi kagak ditawarin. Dan kalau peliharaan mau dipentingin, temen ngopi kagak ngerokok kagak, ini jedong baik. Tahu manusia dulu. Awas hati-hati. Makanya yang dikatakan orang kagak bakal bisa dekat ke Allah tanpa melalui jalur thariqah, tanpa jalur sufi, tanpa jalur tasawuf. Apa kan? Kalau mentok di syariat baik, wah udah keras baik. Pokoknya mah haram, dosa. Padahal kan karena pola Gus Dur, ketika engkau mencintai Al-Quran, lalu engkau membenci orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka yang kau sembah itu bukan Allah, tapi yang kau sembah itu Al-Quran. Begitu. Ketika engkau membenci orang-orang yang jauh dari agama, maka yang kau sembah itu bukan Allah, tapi yang kau sembah itu agama. Kenapa kayak begitu justru menjelaskan?
Kenapa? Ya kalau kita emang nyembah Allah, sedangkan Allah ini jika makana wa biyakunu mayakun, segala sesuatu yang ada di semesta alam ini itu kehendak Allah. Berarti kita jangan pernah menolak kehendak Allah. Adanya perbedaan itu kehendak Allah. Kalau orang yang anti dengan perbedaan berarti dia belum nyembah Allah, dia masih nyembah agama. Terus Yudi kesel dulu ikut-ikutan juga putih. Hati-hati. Kayak begitu. Jadi begini mau makin rajin ngaji, makin benci sama orangnya, salah penerapan. Kalau orang makin dekat sama Allah, maka dia pun makin hilang rasa bencinya terhadap orang lain. Kan pernah kita kaji, ada satu kampung tukang maksiat, datang itu ketua kampungnya, kalau kata kita mah RT RW-nya, datang ke kiai. Tolong doain lah tuh kiai. Itu orang di kampung tuh tukang maksiat, dia pada pindah dari kampung, dia pada begitu sampai gede lah apalah. Itu kiai mau doain lagi, doain sama itu kiai. Kalau mas sakit sambahun, lo makin nasihat tahu, kok iya uji nasol dibacain. Kagak tahu bukan malah bubar itu tukang maksiat makin banyak. Nah, doanya sama, bukan doanya yang sama, orangnya yang sama. Begitu dia datang ke kiai satu lagi, kata kiai yang satu mah, ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di alam dunia ini, bahagiakan mereka di akhirat. Coba RT ngambek, aku dibawa pulang lagi. Kalau kajian syariat, kita tempelin itu kiai. Tukang maksiat, tapi didoainnya begitu. Ya Allah, kama paroh tahun di dunia, papartih untuk akhirat. Sebagaimana engkau bahagiakan mereka di alam dunia ini dengan mabuk-mabuknya, dengan pesta bolanya, bahagiakan mereka ya Allah di akhirat. Coba kalau orang baru ngaji, minggu besok pasti kurangnya ngaji. Ada lolos. Yang benar dia yang kedua. Sebab apa? Dia mau benar-benar udah kasihan. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Sifat Rahman Rahimnya Allah udah turun. Sifat Rahman Rahimnya Allah udah nerap di badannya. Jadi bawaannya kasihan. Gimana cara dia kasihan sama tukang-tukang maksiat? Didoain supaya bahagia di akhirat. Kagak bakal tukang maksiat bahagia di akhirat kalau dia di akhiratnya kagak selamat. Kagak bakal dia selamat di akhirat kalau di dunianya belum tahu. Jadi rapi doanya. Coba kalau ya Allah sambar gede itu orang, sambar gede celaka orang di akhirat. Benar? Berarti yang mahal yang mana? Yang bagus yang mana? Yang kedua. Nah ini makanya ngaji itu ada tahapan, ada syariat, ada toliqot, ada hakikat satu persatu. Kita apa-apa jangan ngantrok main hakikat baik. Ada bayar kagak, puasa kagak, zakat kagak, Allah mah kagak perhitungan. Iya Allah kagak perhitungan, no jabalia mau mereka kali dari ngitung mereka. Ya, Allah mah kagak ngancem, ya kagak Allah mah entar no, munkar maki yang ngancem Allah di bulan. Nah itu, hati. Nah kalau kita makan timbang-timbang bisa mimpi. Waktisa bito'an disakilati alaiha. Karena memang susah. Kenapa susah? Nafsu kita ini pemalas. Nafsu kita ini akan merasa berat ketika kita pakai untuk melaksanakan sesuatu kebaikan. Waktisa bito'an, berbuat waktu itu asakilati alaiha, berat bagi hawa nafsu. Berat. Kalau kita kayak pasai itu ngangkat tangan, dua tangan buat Allah, wa akbar, tapi roh berat. Makanya salah satu daripada nasihat Imam Ghazali, yang paling ringan itu bukan kapas, yang paling ringan itu bukan kapuk, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Imam Ghazali kan kalau udah ngomong begitu.
Yang paling dekat kematian, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Masa lalu udah pasti jauh. Mau diundang-undang juga kagak bakal kan? Makin jauh. Siapa yang bisa kembali ke masa lalu? Ya ada. Makanya jadi orang jangan gagal move on. Nasihat Imam Ghazali, masa lalu adalah hal yang paling jauh. Kagak bakal bisa kita kembali. Jadi jangan dalam ngomongnya kalau dulu sekolah kuliah rajin maka lihat orang menjadi bupati kayak di nggak kaya udah nggak bakal terubah. Pikirin baik masa depannya jangan yang jangka pendek baik, jangan ketipu baik. Madi masa depan itu bukan berarti kita lulus kuliah nikah kerja segitu doang. Itu mah masa depan sementara pendek. Makanya lu kalau bayar kuliah jangan mau mahal-mahal, mendingan bayar majlis taklim, bayar pesantren yang mahal, sebab yang dibahas masa depan yang kagak ada habisnya. Yang dipersiapkan itu bukan masa depan yang sementara. Kalau di majlis mah yang diomong bukan satu SKS 2 SKS. Kali ngomong lo satu alam kubur, alam barja, padang mahsyar. Sedangkan itu yang pasti. Coba kampus mana? Ayo di dunia ini dari mulai IPP itu kabur sampai keluar negeri yang membahas kencetan malaikat Jabaliyah. Ada yang ngasih tahu itu panjangnya jembatan Siratal Mustaqim. Kagak. Naiknya berapa tahun, turunnya berapa tahun, datarnya berapa tahun, kagak ada yang ngebahas. Nah itu yang dipersiapkan. Ini mah ayo persiapkan masa depan, rajin menabung. Oh, ini jadi orang pelit sampai mati dan pernah sedekah. Asal diajak beramal, ntar kalau udah kaya. Asal diajak beramal, ntar udah kaya. Karena lagi ngumpulin duit, baru kumpul duit, ceban, dua ceban, bocah, diumpan anjing, dilabungkan, iya lagi baik. Katanya mau pengen belajar nabung, pengen belajar sedekah, kumpul duit, terus diumpan anjing. Ya Allah. Nah, illa bita'atudi bisalah sadi usul wa tadakulillah ala sabili dawam min ghairi fatratin wala goflatin. Bisa kita maksa itu nafsu supaya istiqomah punya rasa takut, istiqomah punya harapan, sehingga benar-benar istiqomah dalam beramal. Resepnya kata Imam Ghazali, pegang di 3 dasar bisalah sadi usul wa tadakulillah ala sabili dawam. Ingetin selamanya di 3 asal ini, 3 modal ini. Min ghairi fatratin, jangan putus-putus, wala goflatin, jangan sampai lupa. Pegang banget. Mana ahadu hadzikru aqwalihi ta'ala subhanahu bitarhibi wa tarhib. Yang pertama sering-sering ingat ucapannya Allah, firman Allah bitarhib wa tarhib. Firman Allah itu ada yang memberikan harapan kesemangatan, ada pula tarhib yang sangat menakutkan. Ada kabar gembira, ada kabar peringatan, basyiro wa nadhiro. Firman Allah kan dulu. Kalau bukan kabar gembira, ya kabar peringatan. Kalau kita mendengar basyiro, tarbihnya Allah, oh jannatin fiha tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, surga itu di dalamnya air mengalir, ya kan, dari segala penduduk tajri min tahtihal anhar. Kalau dibaca surat Al-Waqiah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, nanti di surga dikasih buah-buahan apapun yang kita pengen ada. Indah. Lagi baca ayat-ayat surga dengan keindahannya, itu targhib. Allah ngasih semangat supaya apa? Kita punya harapan, semangat gaweknya, bonusnya gede. Itu satu, kalau pengen punya rasa harap. Jangan kesemangatannya doang,
baca juga inna adzabil syadid. Hei, men, Malik, ajak gua pergi. Baca itu. Supaya apa? Timbul lagi rasa takut kita. Ketika kita hendak maksiat ke Allah, tahu itu. Jadi seimbang. Wasani dzikru af'ali subhanahu wa ta'ala fil ahdi wal afwi. Terus kalau pengen kita terpelihara rasa takut dan rasa harap di hati, pegang juga af'al Allah, perbuatan Allah fil ahdi wal afwi, dalam hal menyiksa dan memaafkan. Ya Allah, saya nyiksa kalau lagi nyiksa mah. Ada orang yang disiksa Allah, ya ada. Orang yang ngebangkang bayang Allah bakalannya disiksa di mana? Di neraka. Masalah kau kuntis sakor, apa yang membuatku berenang-renang di neraka sakor? Qalu lam nakunna musholin. Mereka menjawab, kami di dunianya sering ninggalin melalaikan sholat. Disiksa ya dia. Siksa orang yang suka makan harta anak yatim bagaimana? Makanya hati-hati. Jangan suka diangan-angan tuh kalau menjaga kaya. Itu direncanakan. Kayaknya gua kalau balikan dulu dan yang tahu belum dapet janji yang pada kaya, PA. Tujuannya apa? Biar enak. Ya kagak boleh. Awas. Bahasa makan harta anak yatim itu bukan pelembah dikasih panitia muharramah doang. Ini mau panitia muharramah ngegencet. Awas panitia, itu duit yang kumpul kalau boleh dipakai makan, kalau boleh dipakai minum aqua, disediain pun dipinggirin. Salah itu, nggak ngaji ya. Maksud makan harta anak yatim itu hartanya bukan di situ. Kalau itu mau bukan harta anak yatim, harta masyarakat dikumpulin buat apa? Tujuannya buat santunan anak yatim. Yang namanya acara santunan pasti ada akomodasi, butuh tempat, butuh suguhan orang segitu banyaknya. Jadi jangan main haram banget. Gak haram gitu, orang bukan harta anak yatim. Mana yang udah jadi harta anak yatim? Duitnya udah dimasuk-masukin ke amplop, satu amplopnya 1 juta, dikasihin ke bocahnya, direbut sama emaknya, bukan dipakai buat ngebiayain tuh bocah sekolah, bukan dipakai buat makan tuh bocah, itu sama emaknya duit dibawa ke konter ganti HP, tolol emaknya. Itu anak yatim. Jadi jangan sembarangan, ini akhirnya ganteng gak mau sekampung. Berarti kalau banyak anak yatim boleh begitu, boleh, tapi pakai otak. Ya iyalah, kira-kira kumpulin duit dari masyarakat dapat berapa? 20 juta. Waduh, keren tuh. Pakai ngamplokin anak yatim berapa? 4 juta, 16 jutanya panggung, nanggap dangdut, bangsa. Ya ormas tolol itu ormas ngambilin duit dari masyarakat, dari warung-warung, ngambilin duit buat santunan yatim, acaranya nanggap dangdut, tolol itu ormas. Lagi gue ngomong itu neraka itu, ada boleh. Lu kalau mau dangdutan aja, jangan dijual anak ya. Allah karim. Kita juga kagak berani ganteng. Kalau lu masih ganteng, watak aja di panggungnya. Tapi joget dulu kita. Enak banget lah, enak banget. Pakai baju ormas, mintain duit, sono sini, tadang dorong sono sini, bilangnya buat ngasih anak yatim, tapi duitnya dipakai buat bayar panggung, bayar hidup. Goblok. Oh, ada kades nyumpet, kades ini goblok, memang. Ada pejabatnya, ada bagian dia goblok semua. Kalau dia tahu yang sedang baik, omelin, larang. Ada wayangnya lu kalau mau hiburan, jangan mengeksploitasi apa namanya. Itu namanya bersenang-senang di atas derita anak ya. Doraka itu. Tapi itu harta anak yatim bukan memang. Bukan.
Tetap harta masyarakat dipakai ngebohong, namanya begitu. Doraka ya sama baik. Nah kalau kasus makan harta anak yatim bagaimana? Kita punya adik atau punya abang ada kaya, meninggal abang kita, ada bagian buat ponakan kita, kita umpetin. Nah itu makan harta anak. Atau kita nikahin janda udah punya anak, hartanya itu harta bapaknya itu bocah banyak, kita pakai buat usaha, kita pakai buat ini buat itu, kita pakai buat poya-poya, buat numpang hidup doang di situ, sama itu juga makan harta anak. Kalau kita pakai usaha itu hati-hati, itu harus pakai syirkah, bagi hasilnya harus jelas. Nih duit bekas bapak moyangnya nih, bekas almarhum, duit peninggalan almarhum berapa? 2 miliar. Ini gue pakai usaha 2 miliar. Modal harus diganti dan harus ada syirkahnya, harus ada bagi hasil. Kalau timbang modal doang kita ulangi, makan harta anak yatim. Itu jadi jangan salah paham. Yang udah deket nih, santunan anak yatim, bagi ada seberapa, ada foto sono, foto sini, ya. Padahal jelas bahasanya gini, aras Allah akan goyang ketika hati si anak yatim sendiri. Tanya ke dia gimana, bener nggak ada keterangan begitu? Aras Allah goyang kalau hati anak yatim itu terasa sedih. Nah, kalau bikin acara santunan jangan lebay-lebay amat lah. Di setelin musik, musiknya sedih, lagunya lagi ibu tiri, nangis bocah. Jadi dia kira dia dapat duit, tapi ketika hatinya ada rasa sedih, mohon maaf, aras Allah goyang. Kebaikan kita belum tentu diterima sama Allah, tapi maksiat kita membuat hati anak yatim sedih. Itu yang kita perlu pikirin. Dan ulama fasik muqaddam ala jalbil masoleh. Makanya bulog untuk dari dulu belum pernah ngadain santunan anak yatim. Ya makanya punya duit. Ya maksudnya kalau mau bikin kumpulin tapi sewajarnya aja dah. Baca Fatihah segala macam kita kasih. Jangan-jangan diomong lah, inilah, ayo disebutin satu-satu, masya Allah. Kadang-kadang jadi ajang juga rusak kepalanya bertinggi video ini, kayak begitu. Rusak kepala anak yatim membagi diturunkan gitu. Nah ini masyarakat. Ya Allah. Kita mantan insya Allah kalau umpamanya ada rezeki ya, kumpulin anak yatim kalau begini udah kasih-kasihkan gue. Dan galak pokok itulah seremoni lah. Jadi takut hatinya sedih, jangankan timbang 100-200 ribu, 10 juta ke dalam amplop mau bayar. Mau bayar? Makanya ngajinya biar benar, cari itu keterangan. Kalau mau ngaji, mau ngadepin santunan yatim, ngaji bab yatim biar benar. Ada itu keterangan, aras Allah akan berguncang ketika hati si anak yatim ini sedih. Ini biasa-biasa aja. Oleh yang parah mau dulu ada santunan yatim di depan kuburan yang PA itu orang. Ya iya, lurah ngasih instruksi. Nggak saya sebutin lurah malahnya mah tetangga peduli ini. Ngasih instruksi, ayo anak yatim dibawa ke kuburan umum, santunan di situ. Kan goblok, itu kan. Jadi bahasa itu bukan cuma lisan atau ada hal. Bahasa itu, kelakuan itu juga jadi bahas. Kalau kita nyari mengakai di depannya kuburan, apa kita nggak sama pengen ngomong begini? No, bapak lu udah pernah mati ya. Gara-gara bapak lu mati nih, gue jadi bisa jual. Kan jadi begini. Pikir, kudu pinter, kudu cerdas. Artinya tahu menempatkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau balik lagi, sekecil apapun ibadah harus didasari dengan ilmu.
terlibat fil ma'ani minas sawabi wal iqab. Jadi kalau pengen terpelihara rasa takut dan harap, satu kita kudu sering ngaji-ngaji ayat-ayat atau hadis-hadis targhib penyemangat, dan juga apa targhib penyemangat dan targhib yang memberikan kabar peringatan. Jadi jangan cerita surga neraka mau dikaji begitu. Jangan cerita nikmat kubur doang, siksa kubur juga kudu kita dengar. Begitu ngaji biar adil. Ini ngaji pengennya fadilah. Ayo fadilah. Siapa yang puasa Senin Kamis surga? Pokoknya neraka lu ditutup kan ya. Jadi kalau hari itu pengajian yang dikit-dikit pokoknya surga, dikit-dikit bidadari, dikit-dikit ya Allah nikmat kubur. Ya Allah, di majelis dia mah malaikat jabatnya pengangguran kan? Ya kagak adil, harus adil. Biar apa? Biar khauf dan roja terpelihara. Biar di hati kita rasa takut tetap ada, rasa harap juga harus ada. Terus kita ingat lagi ketika Allah memaafkan dan bagaimana ketika Allah menyiksa. Karena dua hal ini mungkin saja terjadi pada diri kita. Syukur-syukur dimaafin. Gimana kalau disiksa begitu? Mikirnya begitu. Jadi jangan santai lah. Ini kan kalau mikir masih muda ini, kalau tua jangan mikir. Kalau nyampe tua, kalau nyampe tuh, begitu mikirnya. Makanya jadi kalau pikiran seimbang itu gampang. Ini kalau mau nyari kerja pengennya yang jaminan, pokoknya masa tuanya terjamin. Kalau bisa harus PNS. Kenapa harus PNS? Besok kan nanti pensiunnya juga ada. Tunjangan hari tua. Emang lu yakin nyampe tua? Emang udah dengar begitu kita ngelamar nih kali dapat SK dari bupati, kalau umur lu nyampe nih buat sampai pensiun, ada jaminan begitu? Dan seimbang lah. Pokoknya yang penting halal, rezeki, kerjain. Yang penting kagak nyolong, jangan asal kagak nyolong doang. Kalau daging dinyolong jangan boleh dijualin, katanya. Jangan ada nyolong ini dinyolong kan. Tapi kudu ingat, mahar rumah aku harumah baik segala sesuatu yang sudah diharamkan dikonsumsinya haram jual belinya. Jual beli di sini tuh, jangan saya nggak makan sih, jualin doang. Dan belinya buat apa? Buat pakai warteg yang makan haram juga. Haram juga, dan belinya biar tanda, biar seimbang. Nah yang ketiganya kata Imam Ghazali, zikru jazaihil ibad bermaat minas shawab wal iqab. Kudu ingat balasan dari Allah. Kebaikan akan dibalas kebaikan berupa ganjaran di dalam surga, kejahatan akan dibalas berupa siksaan di dalam neraka. Intinya begini, kudu ingat surga, kudu ingat neraka. Walaupun ending ibadah kita jangan karena surga, jangan karena neraka. Bukan perlu diingetin lagi. Entar begitu Allah apalagi gara-gara neraka, jangan. Jadi mau sembahyang, jangan salah lagi lah. Tetap begitu Allah Akbar, manil, lillah. Awas, makanya nanti kita bidaya ketika mulut membenarkan kalimat takbir Allahu Akbar yang arti pemahamannya Allah Maha Besar, tetapi di hatimu ada yang lebih besar dari Allah, kazabta fa'lam annahu ya'lamu bi annaka kadhib. Mulut ngomong Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, di hati kita ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Mana? Allah cicilan kita datang lagi. Berarti cicilan lebih gede dari Allah. Allah Akbar di token listrik bayar. Berarti token listrik lebih gede dari Allah. Oh, susah. Jadi kata siapa sembahyang gampang? Susah. Sholat itu susah. Begitu Allahu Akbar Allah udah nggak ada selain Allah. Udah dulu amat lah. Jangan dalam mikirin utang. Kalau bisa mau utang mah di luar sholat tuh jangan dipikirin. Bayarin maksudnya. Bayarin. Kalau dipikirin
mikirin dong gimana sih? Hanya satu. Dan begitu baca apa wajah wajib lagi fatoro samawat, kuhadapkan wajah hati, kuhadapkan hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Mulut ngomong begitu, hatinya lagi awang-awangan baik. Hatinya lagi kemana baik. Ini kalian belum ditebus-tebus kalau ada dipikir ya ini benar belum dicetak tolong ini benar. Padahal lagi wajah kuat ini lagi patoro sama wati atau hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Islam yang menyeluruh, Islam yang total, hanifah muslimah. Berarti ketika kita mengucapkan hanifah muslimah, jadilah muslim yang sebenarnya. Siapa muslim yang sebenarnya? Man salimal muslimuna min yadihi aw lisani. Orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya. Artinya apa? Orang kalau udah benar-benar Islam mah udah kagak bakal dengki sama orang. Udah kagak bakal julid sama orang. Jadi enggak yang masang dia ngapain repot kapan diturunin. Itu dengki namanya itu. Itu julid namanya. Ya biarin lah. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Kan kita ngomong gitu tuh. Itu namanya apa itu? Doa idit wa ma'ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Iya, kita ke Gunung Kalimah, naudzubillah. Ya, kita umpamanya nyembah jin, naudzubillah. Tapi syirik-syirik kecil ini, musyrik-musyrik hobi ini, kemusyrikan yang secara samar yang seringkali ada pada diri kita. Mana seringkali amal kita masih ada muatan-muatan selain Allah. Pagi amat itu Pak Ketua datang ke masjid Jumatan baru 9:30 ya camat mau hadir lolos di kamar. Jumat clear itu ketua kata 9:30 udah betah banget. Dan biasanya kok kalau ajan udah 2 kali baru datang. Ini mah gara-gara camat, berarti ada sirkul asgomnya, ada muatan kecil, muatan selain Allah. Hati-hati. Pakai ibadah banget. Ini kadang-kadang kaum pemerintah juga ngeredokin ibadah sih. Jangan dua redokin apa? Kalau mau datang aja, gimana aja. Ribet. Ada yang aja ya itu maksudnya kalau dia mau sholat ini aja tuh. Jangan kalau bikin acara ini, bikin acara itu, merusak ibadah orang. Rusak orang. Yang tadinya pakaiannya biasa aja gara-gara dia datang pakai pakaian yang paling bagus. Kan sholat kudu lillahi. Kan rusak itu. Udah bilangin camat tuh jangan jalan keliling-keliling, bilang tuh di dompet di situ. Ya Allah. Nah, ini sebenarnya jangan ada salah-salah amat, emang kita nyari lembu. Apa kalau berubah ada dia? Kenapa cuek Pak? Camat mau datang, jadi sudah datang sini. Jadi gitu kan? Tersambutan dia, sambut pakai apa? Udah datang baik balik sini soalnya. Siapa yang ngarang? Begitu nyautinnya. Bilang enggak? Besok ini Kecamatan, Kapolres, Kapolsek pada mau datang ke masjid kita. Jadi kita harus siap-siap. Itu datang pada tengah aja nggak sih repot-repot amat. Ada yang nggak nyautin gitu. Kenapa? Karena kita ini belum jadi penyembah Allah. Kita ini belum Islam. Belum bilang malu bilang menjadi Islam. Masih jauh. Malu nggak jadi penyembah hamba Allahnya masih jauh. Masih banyak yang kita sembah selain Allah. Al-Fatihah. Wa sallim
alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.